Ini sekilas tentang pengertian gelombang. Nah, saya nggak mau kalian ada miskonsepsi tentang getaran. Getaran itu awal mula dari gelombang, seperti yang sudah saya jelaskan di peta konsepnya. Nah, kalian bisa membunyikan penggaris, kemudian dia bisa bunyi ketika dia bergetar, ketika dia bergetar dia bisa bunyi. Tetapi mari kita perbesar getarannya. Oke, mari kita perbesar getarannya. Bentuk getarannya ya, anggaplah ini sebuah penggaris, tapi terlalu kecil. Karena penggaris terlalu kecil, jadi saya ubah menjadi anak kecil lagi main ayun-ayun, jungkat-jungkit. Nah, posisi awalnya itu di A. Ketika ada orang memegangnya di sini, mau dorong, kemudian dia lepas, dia si adik ini akan bergetar kan, melewati O, melewati B. Nah, titik O ini merupakan titik kesetimbangan. Kalau kita posisi A, B, O, kemudian O ke A, ya kan, dalam artian satu getaran, itu A, O, B, O, A, itu satu getaran. Pada kenyataannya nanti, itu kan nggak seideal itu, artinya nggak selalu di posisi A, posisi B, posisi A. Ini kan nggak di kenyataan, karena ada hambatan udara, kemudian ada yang namanya ini olinya bagus nggak, ini namanya gelombang ideal. Tetapi pada kenyataannya kan nanti kan posisinya gini, ser, nanti kan dia dumping effect, peredaman, terjadi peredaman, nanti lama-lama dia berhenti. Nah, ini yang terjadi di dunia nyata. Tetapi kalau kita mau belajar, kita harus memperkecil masalahnya. Jadi kita harus mengisolasi beberapa kondisi. Seperti di sini saya mengisolasi tidak ada gesekan antara besi dan juga puli. Kemudian tidak ada gaya hambat udara, jadi dia akan konstan di titik A dan titik B, simpangan terjauhnya. Oke, dari getaran, satu getaran itu ya gerakan bolak-balik melalui titik dari A, O, B, O, A. Jadi itu disebut satu getaran. Next, oke, sorry, next. Nah, kita akan mengubah bentuk yang seperti ini ke arah ini. Kita akan memperkecil. Jadi kita hanya ambil lintasannya ini aja. Kita ambil, kemudian kita bentuk seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat O, A, O, B. Kemudian C ini simpangan. Nah, amplitudo apa, simpangan apa, nanti kita belajar. Nah, ini adalah rangkumannya. Jadi perhatikan di sini dulu. Ya. Amplitudonya itu sebesar 50. Nah, amplitudo apa? Ini simpangan maksimum. Ini simpangan. Bolanya ini kan menyimpang nih. Dari A tadi sana, kemudian ke A. Nah, simpangannya itu titik acuannya berawal dari titik uh, kesetimbangan. Jadi nggak mungkin kita ngukur simpangan itu dari amplitudo dari posisi tertingginya, nggak mungkin. Karena tadi ada yang namanya damping effect atau peredaman. Jadi kita nggak boleh ngukur simpangan itu dari titik terjauhnya dari B. Nggak boleh kita ngukur simpangannya itu dari titik A ke C. Jadi ini bukan simpangan, ini nggak boleh. Simpangan itu diukur dari O ke C atau O ke D bisa jadi seperti ini. Ke D ini simpangan.
Jadi jangan ngaco kalau ngukur simbangan. And then frekuensi. Oke, apa itu frekuensi? Periode itu waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Satu gelombang tadi atau satu getaran. Satu getaran satu gelombang sama aja dalam kasus ini ya. Jadi kalau getaran berarti AOB OA itu satu getaran. Nah, kalau ada gini nih, amplitudenya 50 cm seperti ini. Kemudian periodenya 0,5. Berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah F, mencari frekuensi ya. Rumusnya ini nggak akan berubah sama sekali. Kamu mau ngapain juga akan berubah. Jadi kita tinggal masukin periodenya sekian, kita inputkan 1 dibagi 0,5 second sama dengan 2 Hz. Ini getaran, frekuensi getarannya. Kemudian transformasi visual getaran ke bentuk matematis. Jadi pasti banyak rekan mahasiswa yang bertanya, dari mana asal muasal rumus-rumus tadi, dari mana asal muasal fungsi gelombang, atau kok bisa jadi matematika sih, kok bisa keluar angka sih, kok bisa keluar simbol seperti itu sih. Nah, kali ini saya akan ajarkan gimana kita menurunkan suatu formula dari bentuk fisik. Nah, syarat-syarat untuk membentuk formula dari bentuk fisik itu cukup satu, kerangka acuan atau kerangka mau pakai diagram kartesius, mau pakai koordinat polar, mau pakai koordinat lingkaran atau bola, koordinat bola terserah. Tapi yang paling penting tentukan dulu koordinatnya. Nah, dalam kasus ini karena ini bentuknya 2 dimensi, jadi kita akan menurunkannya dengan hijau aja ya karena ada merahnya. Nah, kita akan menurunkannya dengan pendekatan lingkaran. Koordinatnya lingkaran. Lingkaran, oke. Coba bayangkan ketika bola ini di A, bola berada di posisi A, kemudian saya lepas, pasti dia akan meluncur ke O, ke B, ke O, ke A, kembali lagi kan. Tapi bagaimana jika saya mulainya di sini? Sekali lagi, kita tidak punya yang namanya hambatan. Artinya tidak ada juga yang namanya gesekan udara. Kita abaikan. Jadi, ketika bola ini saya lepas, polanya akan membentuk seperti ini kan. Kemudian dia akan berada di sini. Relatif di sini. Apa artinya? Artinya kita bisa mentrace atau mengikuti jejak lintasannya. Nah, dalam kasus ini jejak lintasannya adalah setengah lingkaran. Betul ya? Kemudian, ini kita masih bicara tentang bandul. Sebetulnya, ini itu ketika ini diputar dengan kencang, apa yang terjadi? Ini akan bentuk lingkaran. Nanti arahnya ke sana. Tetapi saya sebelum masuk ke sana, kita akan merotasi supaya nanti bisa keluar bentuk yang seperti ini ujungnya. Nah, kita akan merotasi si bandul ini menjadi seperti ini. Ya, dirotasi aja, kita rotasi. Kita akan rotasi dia menjadi bentuk seperti ini. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, jangan terlalu fokus ke sini.
Jangan terlalu fokus ke sini, tapi fokus ke bagian ini dulu ya. Perhatikan bahwa polanya ketika ini diputar, polanya akan lingkaran. Jadi bandul ini akan berputar seirama dengan lingkaran. Nah, keuntungan matematis ketika kita menggunakan lingkaran ini banyak. Jadi kalau kita ubah koordinatnya menjadi lingkaran, pertama, kita akan bisa mengukur satu, berapa sih derajat atau sudut simpangannya satu. Kemudian kita juga bisa mengetahui amplitudonya, yaitu dengan mengetahui jari-jarinya dong, karena ini lingkaran sih. Terus posisinya juga kita bisa tahu. Nah, besar simpangannya nanti kan sudut dibagi amplitudo gitu. Meskipun nanti itu nggak nggak akurat banget, memang ada pendekatannya lain yang lebih akurat. Tapi untuk kasus ini kalian belajar aja, kok bisa tiba-tiba keluar angka. Nah, lingkaran ini itu kan setiap sudut itu kan punya posisi tuh. Posisi di mana anggap aja ini nolnya di sini. Nanti kan membentuk seperti ini ujungnya. Ya, 0 ke 45, 90 ini posisi. Kalau ini kita bicara berdasarkan waktu, ya, berdasarkan waktu. Jadi posisi bandul berdasarkan waktu, kita bercerita dulu. Di posisi pertama kita bikin acuan dulu deh. Ini detiknya ke 0 detik, 0 detik. Kemudian ini 0,5 detik. Kemudian ini 1 detik. Oke. Pertama, bolanya ini, bandulnya pada posisi 0 detik, dia berada di 0. Kemudian mungkin di 0,015 dia berada di sudut 45 di sini. Kemudian 0,25 dia berada di 90, posisi tinggi ya. Kemudian dia turun lagi sampai ke 0,5, di detik ke 0,5 dia berada di 180. 180, kemudian terus dia turun. Jadi grafiknya kalau dibikin berdasarkan waktu itu seperti ini ya. Nah, ini keuntungan matematisnya. Dengan demikian, kalau sudah ketemu grafik, kita tuh jadi jauh lebih gampang untuk menurunkannya. Kalau ada grafik, artinya kita bisa menurunkan, mau pakai integral, atau mencari kemiringan dengan diferensial. Lalu kita mau ubah skalanya itu bisa. Kita mau transformasi bentuknya itu bisa. Semua pakai matematika. Terus itu salah satu keuntungan. Yang kedua, gimana caranya kita gini aja pertanyaannya. Lalu apa dampaknya bentuk matematika ini ke computer science atau teknik komputer yang berhubungan dengan listrik? Jawabannya sangat banyak. Tapi sebelum itu saya mau kita belajar tentang